Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Kita lanjut materi KWU kita yang kedua. Setelah kita kemarin bahas tentang pengertian kewirausahaan itu apa, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang analisis peluang usaha. Tapi sebelumnya saya lagi sedih nih, kan murid saya banyak, kalian juga supaya lebih dapat mendapatkan informasi lebih banyak tentang mata pelajaran saya, bisa dong di subscribe juga ya channel saya supaya tetap lebih berkembang channelnya, juga lebih banyak bermanfaat bagi orang lain, makin banyak yang kenal juga sama channel saya. Di subscribe nggak apa-apa, diklik aja subscribe-nya ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya tentang analisis peluang usaha. Kemarin kita sudah mempelajari tentang peluang, tentang kewirausahaan, cara berwirausaha, dampak negatifnya berwirausaha, terus juga positifnya, terus juga untungnya, ruginya seperti apa dalam berwirausaha. Karena kita tidak seperti yang sudah saya bahas kemarin, apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita impikan tuh kadang tidak bisa menjadi realita. Satu-satunya usaha yang bisa menciptakan keberhasilan, kesuksesan selain apa yang dicita-citakan adalah berwirausaha, karena tidak bergantung sama orang lain. Kita bekerja untuk diri sendiri, kita berpenghasilan untuk diri sendiri juga. Terima kasih buat yang sudah mengerjakan tugasnya kemarin. Sudah saya kasih nilai. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan tugas sebelumnya di pembahasan pertama. Sekarang kita masuk materi, yaitu tentang analisis peluang usaha. Analisis peluang usaha, ketika kita mau berusaha, mau membuka usaha kita, mau memulai usaha kita, kita terus melihat dulu peluangnya di mana, apa yang masih kurang atau apa yang menjadi potensial bagi berwirausaha kita. Yang pertama adalah dari diri sendiri ya. Mau nggak kita sendiri nih, pribadinya sendiri, mau nggak berusaha atau menjadi pengusaha atau istilahnya berdagang, atau ya mencari kehidupan untuk diri sendiri gitu kan. Mau nggak? Kalau nggak mau mah nggak bisa, tetap aja jadi bawahan gitu kan. Mau jadi leader, mau jadi pemimpin, atau mau jadi yang disuruh atau anak buah. Nah, balik lagi ke diri sendiri, mau nggak. Yang kedua adalah lingkungan. Di sini lingkungan, maksudnya apa sih Pak? Di sini lingkungan kayak gini, misalkan di suatu daerah kalian atau wilayah kalian itu tidak ada yang namanya warung, tidak ada yang namanya konter pulsa listrik ya, berbayar dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadikan kalian tempat usaha kalian buka warung, kalian buka konter di situ, konter pulsa, voucher ya, seperti itu ya. Ada nggak? Kalau misalnya banyak ya udah, berarti kalian cari usaha yang lain, mungkin produk makanan, atau mungkin dari segi tanaman. Misalnya di daerah kalian tidak ada yang menanam palawija atau menanam buah-buahan, buah durian misalnya. Nah, kalian bisa manfaatkan itu sebagai penghasilan kalian gitu kan, karena tidak ada yang menjualnya di sana, atau mungkin menjual ikan, menjual sayuran. Yang ketiga adalah perubahan yang terjadi. Nah, ini adalah misalnya contohnya kayak tahun 2011 kita masih kenal yang namanya pulsa ya, belum kenal yang namanya paket data dan misalnya kuota gitu kan, pulsa kuota. Nah, dulu masih pulsa aja nih, pulsa biasa. Berambat dari 2011 2015 itu sudah jadi pulsa listrik. Nah, ikuti perubahan yang terjadi di sini, peluang usaha. Misalnya kalau dari segi pulsa, kalau dari segi makanan, misalnya dulu kita cuma taunya yang namanya lemper. Kita tahu mungkin kalau di Kalimantan sini taunya makanan-makanan tradisional aja, kayak
Soto Manggala dan lain sebagainya ya. Seiring perubahan zaman kita butuh yang namanya inovasi. Kalau itu aja yang kita jual, yang kita pasarkan, itu tidak akan menjual dan tidak akan mengembangkan usaha kita. Itu harus kita kembangkan juga. Pulsa jadi pulsa listrik, pulsa token, bahkan sekarang ada top up diamond. Kalau bagi gamer-gamer mungkin ya, itu kan dulu kan nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Mereka mengikuti perubahan yang terjadi, mengikuti perubahan kebutuhan. Sekarang sudah butuh yang namanya makanan mungkin tradisional modern maksudnya apa Pak? Yaitu makanan tradisional yang di-combine, yang disajikan lebih modern lagi. Mungkin kalau dari Soto Manggala mungkin ada sesuatu hal yang di dalamnya yang lebih menarik, seperti mungkin makanannya dikasih bumbu, dari segi bumbunya mungkin dirubah gitu kan, tanpa menghilangkan cita rasanya tersebut. Yang selanjutnya, analisis peluang usaha kita, yaitu sumber peluang usaha kita. Apalagi sih konsumen, kita harus mendengarkan yang namanya konsumen maunya apa kita dengarkan. Misalnya ketika kita menjual barang, misalnya baju, kita jual baju deh, bajunya kayaknya kurang modern mas, kurang up to date, atau kurang dari segi warnanya, dari segi apanya, bahannya, atau dari segi apanya. Didengarkan konsumen, karena itulah yang menjadi keluhan mereka, yang harapan para konsumen apa yang dibeli dari kita jual gitu. Misalnya mungkin kita jual makanan ya, misalnya kita jual makanan, kita jual donat cheese, atau kita Oreo goreng misalnya, mungkin pengen ada tambahan tepung di dalamnya, atau mungkin pengen ada sesuatu lagi, kasih misis, kasih apa, atau mungkin dari segi rasanya kurang. Kalau dari mungkin makanan seblak atau apa, itu kurang garam atau kurang pedas atau kurang kencurnya atau kurang apanya, itu didengarkan konsumen, maka itu akan mengembangkan usaha kalian juga. Yang selanjutnya adalah gagasan orang lain. Nah, beda dengan konsumen, kalau gagasan orang lain ini adalah pendapat. Let's say kayak gini, kalau konsumen kan cenderung ke keluhan ya, ini kayaknya kurang garam deh, ini atau misalnya bajunya kayaknya bahannya kurang lembut deh. Nah kalau gagasan orang lain ini kayak masukan, mungkin lebih tambahan ide lah. Misalnya kalian sedang berusaha pakaian, ada ibu kalian atau kakak kalian atau saudara kalian atau teman kalian menambahkan ide, kayaknya bajunya dijualnya online deh, bisa aja online gitu kan, jangan cuma di toko aja. Itu adalah gagasan. Ataupun coba deh tempat bajunya atau distronya lebih dimenarikin lagi supaya pengunjung senang ke situ, seperti itu kalau baju ya. Misalnya kalau makanan, tempat makanannya coba deh, atau nah seperti itu, masukan gagasan orang seperti itu yang menjadi masukan buat kalian yang mau berusaha dan bisa menjadi sumber peluang usaha kalian lebih maju lagi. Adapun pendekatan peluang usaha baru di sini adalah membuka peluang usaha baru. Ada dari dalam keluar, yang namanya inside, ada yang namanya outside. Nah, apa sih Pak di sini pendekatan peluang usaha inside dan outside ini? Nah, kalau inside ini memenuhi kebutuhan usaha saat ini. Kalau outside adalah menciptakan kebutuhan. Inside memenuhi kebutuhan, outside itu menciptakan kebutuhan. Bedanya di mana? Sini contohnya. Kita setiap hari makan beras. Otomatis walaupun banyak yang menjual beras, banyak juga yang membelinya. Karena itu kebutuhan manusia, apalagi penduduk Indonesia yang mayoritas makannya beras setiap hari. Nah, memenuhi kebutuhan mereka. Udah ada yang jual beras, kalian jual lagi, nggak masalah, karena banyaknya kebutuhan setiap hari yang pasti dikeluarkan atau dibeli dari konsumen kepada beras tersebut. Nah, kalau outside ini adalah menciptakan kebutuhan. Contohnya apa? Ini pulsa. Dulu zaman penjajahan kita nggak kenal yang namanya pulsa, tiba-tiba ada teknologi handphone masuk. Dulu dari mulai koin ya,
mulai dari koin langsung ke pulsa langsung kita ke top up diamond misalnya. Nah, menciptakan kebutuhan. Contoh juga dulu dari kompor tuh dulu dari kayu naik ke minyak tanah kita ada yang menciptakan baru lagi dari gas, bisa ternyata dari gas diciptakan lagi yang 3 kilo menjadi yang 9 kilo. Itu menciptakan kebutuhan, itu lebih jeniusnya lagi daripada inside. Kalau inside itu yang udah ada dipenuhi, kalau yang outside itu yang tidak ada diadakan dan harus dibutuhkan. Contohnya apalagi kayak ya mungkin BPJS gitu kan, bayar rekening listrik gitu kan. Nah seperti itu kan dulu mah kita nggak kenal kan, sekarang ada yang namanya pulsa listrik. Nah itu ide-ide bagus yang dikembangkan oleh manusia gitu kan, inside outside. Nah bahkan kayak mungkin Grab, Gojek, aplikasi-aplikasi seperti itu kan, yang tadinya diciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada dan dibutuhkan gitu kan, mempermudah konsumen untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, tadi kita sudah membahas menyinggung masalah gadget atau masalah teknologi ya benar, sekarang 2020 udah bukan zamannya lagi kayu bakar gitu kan, walaupun tidak salah gitu kan, bahkan ya sudah modernisasi. Nah kita masuk ke virtual office atau yang namanya virtual kantor virtual kita. Ini yang sedang potensi saat ini 2020, bahkan mungkin sampai 2050 ini akan terus berkembang. Kita tidak akan lagi bergerak mencari barang, tapi barang yang akan mencari kita. Nah di sini kalian bahkan tidak perlu modal buat tempat, kalian cuma butuh modal handphone, kuota, dan barang yang akan didagangkan. Gampang saja. Itu kan tinggal apa barang yang kalian jual, kalian foto, kalian share melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Itu virtual office. Peluang pasarnya itu sangat gede ya. Yang pertama adalah peluang pasarnya sangat besar, tapi ada beberapa problem yang harus kalian ikuti juga, ada beberapa aturan yang harus kalian ikuti juga. Pertama adalah kelayakan teknis. Layak nggak handphone kalian untuk dijadikan barang jualan ya. Jangan sampai handphone kalian poliponik kalian kenal nggak sih kalian poliponik tuh? Yang tidak ada media internetnya. Dulu tuh ada kakek kalian, mungkin bapak kalian masih tahu apa itu poliponik ya. Handphone poliponik ya, yang mainannya cuma ular tangga doang sama bonce ya. Tuh layak tidak? Nah biasanya handphone atau gadget yang bisa digunakan di virtual office ini adalah gadget yang sudah modern, memiliki kamera yang bagus, memiliki jaringan internet ya, dan memiliki kapasitas RAM atau internal atau mesin yang bagus itu. Yang kedua adalah pengambilan resiko. Apa sih Pak resikonya dari penjualan internet ini? Resikonya kita adalah pelanggan ya. Kita misalnya jual barang, bayar di tempat ya, atau kita deliver dulu. Misalnya saya penjual nih, ada yang memesan barang ke saya. Nah, kita deliver dulu, barangnya sampai baru bayar. Itu pengambilan resiko ya. Nah, ataupun misalnya orangnya sudah bayar kita kirim barangnya tapi barangnya tidak nyampai. Itu adalah resiko, pengambilan resiko. Kalian sanggup nggak untuk mengawasi barang tersebut nyampai ke sana atau barang tersebut dibayar oleh pelanggan atau tidak? Pengambilan resiko. Karena apa? Karena kita tidak bertemu langsung lewat virtual office ini. Kita tidak bertemu langsung dengan si pelanggan. Kita hanya melalui media sosial aja. Tidak bersentuhan secara langsung seperti itu. Barang sampai ke mereka transaksi ke kita gitu. Sanggup atau tidak? Resiko selalu ada aja di mana aja. Yang selanjutnya adalah analisis peluang pasar. Maksudnya apa Pak di sini analisis peluang pasar? Adalah bagaimana kita melihat
apa sih yang lagi booming. Nah, biasanya kalau yang udah punya gadget bagus, ini sekarang lagi, apalagi cewek ya, biasanya cewek sih yang lebih ke pasar pasar virtual ini atau virtual office ini, karena mereka menjual hijab, mereka menjual make up, apalagi yang lagi update sekarang Scarlett ya, Scarlett hand body Scarlett, alat-alat make up, Vaseline dan lain sebagainya, banyak lah ya alat-alat kecantikan buat para wanita. Yang selanjutnya adalah menentukan pengguna ya. Sanggup nggak kalian menentukan pasar kalian tuh seperti apa? Kalian sudah punya warung misalnya nih, virtual office adalah warung kalian atau tempat berdagang kalian. Kalian tentukan pasar kalian. Kalian jual make up semua. Kalian jual baju semua. Oke, kalau kalian combine antara baju dengan make up, kalian boleh combine, tapi itu terlalu luas pasar kalian. Ketika terlalu luas, maka cakupannya terlalu lebar dan itu tidak akan berfokus. Itu terlalu sulit kalau menurut saya. Makanya untuk menentukan pengguna ini, penggunanya kalian mau apa nih? Mau jual handphone aja, make up aja, atau baju aja gitu. Karena itu tentang analisis peluang usaha ya. Mulai dari sumber peluang usahanya seperti apa, sumber peluang usaha dari diri sendiri, lingkungan, perubahan yang terjadi, dan konsumen, juga gagasan orang lain. Selanjutnya, pendekatan peluang usaha tadi sudah saya jelaskan, ada yang namanya inside, ada outside ya. Mau usahanya dari inside atau outside nih, mau yang udah ada di kalian sih. Kalau mau yang udah ada kalian lakukan, atau yang belum ada kalian ciptakan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah virtual office. Virtual office ini adalah tempat dagang kalian. Bagaimana kalian berdagang bukan hanya dengan reality ya, maksudnya kalian punya warung beneran warung, tapi juga untuk zaman sekarang kalian butuh yang namanya virtual office atau warung digital. Bagi yang mau berusaha atau mau mulai berusaha menjual barang dagangan kalian, silahkan, itu lebih bagus dari sejak sekarang, dari sejak dini kalian jual usaha kalian. Kalau yang tidak usah, mungkin kalian terlalu yakin dengan apa yang akan kalian cita-citakan, ya silahkan saja gitu kan. Itu adalah pilihan dari diri kalian sendiri masing-masing. Itu aja untuk materi hari ini. Terima kasih untuk yang telah mengerjakan materi saya KWU kemarin di bab pertama. Itu jawabannya adalah wirausaha dan kewirausahaan adalah wirausahawan adalah yang orang yang berusaha atau yang memiliki usaha. Kalau kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berwirausaha, seperti itu ya. Secara sederhananya seperti itu aja. Kalian mungkin search di Google juga nggak masalah, itu hak kalian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa kalian pencet tombol subscribe-nya ya. Murid saya banyak, saya sedih loh. Murid saya tuh sekitar 1000-an, tapi yang subscribe baru 300 ya. Tolong dibantu ya, supaya lebih semangat lagi saya membuat video-video pembelajaran buat kalian ya. Tekan tombol subscribe-nya, jadi kalau ada info dari saya, misalnya ada upload video baru, kalian tinggal tonton saja langsung, seperti itu. Oke, sekian dari saya Norman Hidayat. Oke, untuk tugas kalian selanjutnya di materi KWU yang kedua ini, saya pengen tahu, jika kalian nanti berusaha ya, usaha apa yang akan kalian jalankan serta alasannya apa ya. Jadi tugas kalian adalah jika kalian nanti berusaha, usaha apa yang akan kalian jalankan dan apa alasannya ya. Usahanya apa, alasannya apa. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih.